Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Husni Mubarak dalam mata kuliah Media Planning. Kali ini kita akan membahas strategi positioning dan messaging dalam film. Dan saya juga gabungkan bagaimana media mix strategi untuk kita mengemas sebuah film yang akan rilis. Baik, teman-teman semua. eh Inti dari sebuah film, kita akan berbicara tentang story. Kemudian juga kita akan berbicara tentang sinematografi. Tetapi bagaimanapun sebuah film itu adalah sebuah produk. Produk yang ditawarkan kepada orang untuk orang tertarik untuk menonton. Jadi dapat dikatakan sebuah film itu adalah sebuah sama dengan produk-produk makanan, sama juga dengan produk-produk apa namanya? Produk buruk, produk barang lainnya yang dimana ada konsumennya. Konsumennya di sini adalah audiens disebutnya. Mereka mengonsumsi film itu untuk dinikmati. Jadi perlu strategi bagaimana mengemas perencanaannya yang disebut dengan media planning itu. Nah, sekarang kita membahas bagaimana positioningnya dan juga messaging filmnya. Oke, sekarang kita pahami kalau positioning di dalam film itu seperti apa. Kita pahami secara umum terlebih dahulu bagaimana positioning adalah cara bagaimana sebuah produk ditempatkan dalam benak audiens. Dalam hal ini produk yang kita punya adalah film. Jadi kita mencoba menempatkan film di dalam benak audiens agar memiliki identitas yang jelas. Positioning berupaya menanamkan persepsi, identitas, dan kepribadian film di benak konsumen agar penonton memiliki alasan kuat memilih film ini daripada film lain. Jadi, sekali lagi, produksi film itu juga sama halnya dengan produksi yang lain, gitu. Jadi produksi produk lain gitu ya. Dia apa namanya? Ada ada orang ingin memilih film tertentu gitu karena dari ceritanya, karena dari hype-nya, karena dari sinematografinya gitu. Tetapi film yang bagus adalah bagus secara sinematografinya, bagus secara story-nya, bagus secara adegan dan pengadeganannya gitu ya. Jadi ini menarik kalau di dalam sebuah film. Nah, orang yang dibangun adalah tidak mau ketinggalan nonton film itu gitu. Dan dia ingin menjadi yang pertama gitu. Dan mereka bisa tahu sebelum orang lain tahu. Nah, ini apa ya yang dibangun ininya apa namanya? eh eh, feel-nya. Jadi feel orang, feel audience itu di apa namanya? Dibangun untuk segera untuk menonton film tersebut. Dan di dalam film ini eh, pesan-pesan yang ingin diketahui itu seperti apa. Nah, itu yang menarik dalam sebuah film gitu. Ya. Nah, positioning ini akhirnya menciptakan reason for being. Bagaimana mendefinisikan film di pikiran audiens. Tuh. Nah, prinsip dalam positioning film itu adalah pertama ada konsisten. Jadi positioning harus tetap sama agar tidak membingungkan audiens. Berikutnya, basicnya tetap penonton. Jadi penonton maunya apa? Dan di mana basis penonton ini mencoba menggambarkan value yang unggul gitu. Jadi nilai-nilai yang unggul dari si audiens tersebut. Karena audiens ini adalah yang konsumnya gitu ya. Jadi eh, kita mengetahui pasarnya, pangsa pasarnya audiens, kemudian juga targetnya ke siapa, kemudian juga ini adalah karakternya seperti ini. Berikutnya, cermin kekuatan film itu menonjolkan isu yang unik, cerita yang spesial,
teknologi yang terbaru, artis populer, atau sutradara ternama. Nah, ini cermin kekuatan film gitu. Nah, bagaimana dengan film-film yang menceritakan tentang tema lampau? Itu juga menjadi isu yang unik gitu ya. Jadi teknologinya kan nggak terbaru gitu. Karena yang ditunjukin adalah keunikannya dan romantisme masa lalu. Gitu. Itu yang menarik. Jadi film meskipun lampau, meskipun itu ceritanya lampau, tetapi kan teknologinya tetap baru. Gitu. eh Apa namanya? Sehingga sinematografinya lebih bagus, lebih bisa menggambarkan pedesaan zaman dulu seperti apa. Lensa kamera menangkap itu dengan baik. Gitu. Kemudian dominasi kata kuncinya memiliki satu atau dua kata kuat di benak target penonton. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya adalah bagaimana judulnya, bagaimana tagline yang dibangunnya, atau unsur-unsur ucapan naskah di dalamnya yang itu bisa menjadi hype, yang menjadi kata kunci menarik gitu. Nah, tujuan positioning yang jelas, pertama, membedakan film ini dengan film yang lain, menarik target audience. Jadi penting juga yang namanya membuat film, mengemas film itu menentukan siapa target audiensnya. Berikutnya membangun ekspektasi. Jadi harapan-harapan yang ada di dalam benak si apa namanya audiens itu mencoba kita tampilkan. Berikutnya memperkuat promosi. Jadi positioning meraih hal itu tujuannya. Nah, jenis positioning ini tergantung filmnya. Jadi genre-nya. Ada yang berdasarkan genre, ada yang berdasarkan star base. Star base itu dari pemainnya, dari penulisnya, dari itunya yang terkenal gitu, star base. Bisa juga dari story base, ada juga dari value-nya, nilai-nilai yang ingin disampaikannya. Jadi tergantung filmnya. Tetapi yang secara komplit begini bisa bisa. Dan itu yang dibutuhkan semua story-nya, value-nya, star-nya, genre-nya gitu ya. Nah, itu menjadi kekuatan. Biasanya kalau semuanya udah memenuhi itu, orang yang mencari story-nya gitu ya. Selanjutnya elemen positioning. Yang pertama, otomatis target audiens terlebih dahulu. Mau mengarah ke siapa gitu. Berikutnya USP-nya, unique selling point-nya. Ya, unique selling point tuh itu misalnya menghadirkan bintang tamu kah, kemudian ceritanya yang apa berbeda dengan yang lainnya, ditampilkan pertama apa namanya klimaks terlebih dahulu, ada klimaks di awal misalnya gitu ya. USP-nya di dalam sebuah film tuh bisa seperti itu. Selanjutnya kompetitornya, berikutnya emotional appeal, menyampaikan apa namanya, menunjukkan sisi emosionalnya. Nah, ini elemen-elemen positioning. Selanjutnya kita masuk ke dalam apa yang disebut pesan dalam film atau messaging-nya. Ini adalah cara menyampaikan pesan ke audiens secara konsisten. Komponennya ada core message, ada tagline, ada narrative angle, ada tone of voice, ada visual identity. Jadi, pertama core message, ya story-nya, tagline kata-kata yang menariknya, narrative angle sudut-sudut penarikan, sudut-sudut pengambilan gambar, narasi, ya, itu membangun sebuah narasinya gitu ya. Kemudian karakter suara gitu ya. Kemudian juga visualnya, visualnya itu menjadi apa namanya bagian dari pesan. Prinsipnya adalah pertama konsisten, relevan sesuai dengan kondisi sekarang, membangun, menggugah emosi, dan juga mudah diberikan atau disampaikan.
Jadi itu dia messaging. Nah, sekarang bagaimana media mix strategi filmnya? Oke, sebenarnya media mix strategi film itu apa? Ini adalah strategi penggunaan berbagai media untuk promosi film. Jadi media mix strategi itu media mix promotional strategy. Ya, media mix adalah kombinasi seluruh saluran yang digunakan untuk memenuhi tujuan pemasaran film. Strategi ini fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan serta target audiens. Jenis medianya bisa own media atau media pemilikan sendiri, paid media, media yang berbayar, atau earned media, atau media yang menghasilkan. Nah, media mix film itu dibuatnya kapan? Dari pre-release, rilis, dan post-release. Jadi supaya terus ada melakukan engagement. Ya. Nah, platform strategi dari media ini, jadi untuk menyampaikannya kita bisa di beberapa channel ya, di beberapa platform. Bisa Instagram, bisa TikTok, bisa YouTube, dan juga bisa Twitter. Nah, saluran media untuk sosial media. Nah, sekarang kita pahami fungsi-fungsinya dalam pemasaran film. Sosial media itu untuk membangun viral marketing. Nah, ini membantu sekali pada saat pre-release gitu ya. Berikutnya engagement dengan fans itu saat post-release juga bisa. Pre-release juga bisa. Content behind the scene itu juga bisa dibangun untuk apa namanya? eh engagement lagi. Jadi sosial media membantu ini, gitu ya. Berikutnya event marketing. Nah, dalam film pasti kita juga pernah melihat apa yang namanya premiere. Nah, ini adalah event marketing premiere tuh. Jadi gala perdana gitu ya. Ada music event, ada Q&A dengan cast, ada festival film, dan ini banyak banget dilakukan. Ada lagi yang bentuknya digital advertising. Itu iklan di YouTube. Nah, kadang kita suka menemui. Ada Instagram Ads, ada TikTok Ads. Nah, ini platform strategi nih. Gitu. Jadi, platform strategi ada untuk digital advertisingnya, ada juga untuk konten-konten yang membangun engagement and viral. Gitu. Tradisional media juga perlu digunakan jika dibutuhkan. For example, billboard, TV, radio, surat kabar. Karena bagaimanapun itu adalah media massa konvensional, orang sebagian masih banyak yang mendengarkan, masih banyak yang menonton, gitu. Terutama kalau filmnya ini untuk semua umur, gitu. Ya. Selanjutnya media placement, peningkatan visibilitas dan reputasi melalui penempatan strategis, ditaruh di tempat-tempat strategis. Tuh. Eh, Berikutnya ada viral konten, konten yang mudah dibagikan seperti photocard, challenge, dan memes. Nah, ini viral konten masuk ke dalam strategi sosial media juga sekarang. Oke. Nah, faktor media mix yang membuat faktor. Ini faktor ini bisa membentuk menjadi bagus atau juga menjadi kurang bagus, tergantung budgetnya. Kemudian target audiens yang disasarnya, genre-nya, dan berikutnya trennya. Trennya ke situ atau enggak. Terkadang trennya enggak ke situ, tapi film kita ke situ. Nah, itu kadang orang enggak mau nonton. Tetapi sekarang tuh menarik gitu. Dengan munculnya bioskop, dengan munculnya OTT ya, over the top gitu ya. Ada Netflix, ada Disney. Jadi film apapun ya tetap nanti orang akan sewaktu-waktu akan menonton atau menyaksikan. Jadi tidak terpaku pada tren tertentu. Nah, integrasi strategi yang pertama, positioning, messaging, dan media mix harus laras. Jadi tadi pesan-pesan yang dibangunnya, kemudian positioningnya, media mixnya juga gitu ya, menggunakan platform-platform media sosial, tradisional media juga kita pakai gitu ya. Nah, positioning adalah tahap terakhir dari STP, segmented, targeting, dan positioning. Segmenting itu apa? Pengelompokan penonton berdasarkan demografi, berdasarkan minat, berdasarkan geografi, misalnya berdasarkan wilayah gitu ya. Kemudian targeting, pilih segmen yang paling potensial gitu ya.
Segmennya apakah ke anak muda ataukah orang tua dan lain-lain. Berikutnya positioning, tempatkan film seunik mungkin di benak target pelanggan. Nah, ini adalah posisi terakhir. Nah, berikutnya cara mengoptimalkan media mixnya. Gunakan saluran secara berbeda untuk mencapai tujuan pemasaran yang berbeda. Sesuaikan dengan target audiens anak muda lebih di sosial media. Untuk keluarga di televisi. Nah, berikutnya koordinasi konsisten pesan positioning sama di semua saluran. Dan terakhir adalah ukur dan optimalkan monitor mana saluran yang paling efektif. Oke, baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk question and answer boleh ditanya di kolom komentar dan insya Allah nanti kita jawab di kolom komentar atau nanti bertemu di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.